Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Sudah lama saya tidak update beberapa hari ya. Mungkin kali ini saya update Brace Token ya. Dan sedikit spill sedikit lah tentang Bitcoin ya. Oke, untuk Brace Token mengalami penurunan cukup lumayan dikarenakan oleh Bitcoin juga ya. Kalau kita lihat di coin market cap semuanya turun, harganya merah, semua merah merona guys pada akhir tahun ya. Ini di bulan November, apakah nanti di bulan Desember bisa rebound ya kayak gitu. Biasanya bulan Desember nanti di tahun ya menjelang tahun baru lah nanti akan ada kenaikan, biasanya seperti itu ya, historinya seperti itu. Nah, kita langsung aja di Brace Token ini ya. Untuk harga globalnya menyentuh di kepala 32 ya. Dan untuk market cap di 130 juta dolar, ada penurunan 4%, volume perdagangan naik 11% ya, ada 2,6 juta dolar. Sirkulasi supply masih tetap 40% yang beredar. Nah, yang cukup menarik nih, langsung kita bahas di chart aja. Kita nggak usah bahas tentang berita ya. Kita bahas ini aja karena banyak berita yang menggiring opini itu buat orang-orang pada JL atau buat orang-orang pada membeli ya, kayak gitu. Kebanyakan berita-berita itu hoax. Kita lihat aja, mungkin kita bisa lihat dari data ataupun dari chart ya yang lebih real ya. Seperti kalau kita lihat mungkin data CPI dan lain-lain gitu, yang lebih real lah. Jangan lihat berita yang dengan ketulisan yang tidak ada datanya kayak gitu. Itu akan membuat kalian bingung. Oke, kita langsung ke chart aja guys, karena ini lebih penting ya. Kita ke chart yang sebelumnya kita bahas di Brace Token itu kayaknya di sini ya kalau nggak salah ya. Harganya sangat kuat, mencoba testing di sini dan langsung naik dan langsung kembali di titik dimana di sini adalah abu-abu. Ini adalah sebelumnya itu resisten ya, dan menjadi support yang cukup kuat dan akhirnya jebol. Dan yang saya garis biru ini juga dijebol. Yang sebelumnya itu saya katakan kalau untuk Bitcoin dan Brace Token, kalau misalkan untuk Brace Token ini saya lebih yakin atau lebih itulah, lebih mantap lagi kalau turun ya, kayak gitu. Kalau turun di area sini, nah ini lebih mantap banget. Nanti bakal ada demand masuk yang cukup besar banget. Kalau misalkan di sini turun dan sideways, itu bakal ada demand yang cukup lumayan besar karena diskonnya juga lumayan besar kayak gitu. Tapi kalau masih stay di sini terus dan Bitcoin juga stay tidak di dump, itu akan demand itu yang masuk sedikit guys. Oke, kita lihat data Bitcoin, kita samakan dulu karena kita samakan Bitcoin ya, karena memang untuk semua market kripto itu tergantung Bitcoin ya. Kalau untuk Bitcoin naik sedikit aja, semua koin juga naik kayak gitu. Nah, kita samakan, kita lihat kalau untuk Bitcoin kita lihat di time frame mingguan ya. Oke, nah kalau untuk di time frame mingguan saya lebih bukan yakin ya, lebih mantap lagi kalau untuk Bitcoin di 13.000 atau 14 ribuan dolar sih ya, kayak gitu. Tapi ya kalau kita lihat di mana untuk di chart mingguan, di sini juga terdapat gap ya. Kemungkinan besar nanti di sini juga bakal terisi guys. Jadi harus hati-hati misalkan untuk Bitcoin naik ke atas, itu apakah Bitcoin hanya mengisi saja dan menyentuh resisten sebelah sini langsung turun lagi menuju di 14.000, atau malah di breakout nanti untuk di akhir tahunnya kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau untuk menurut saya untuk long term, saya lebih mantap lagi kalau Bitcoin di dump dulu aja lah di sini. Itu bakal diskon ya. Semua orang bakal berbondong-bondong wah membeli nih, udah diskon cukup besar kayak gitu. Kalau kita lihat di history yang sebelumnya hampir sama ya. Ini stay di sini ya, cukup kuat banget ya. Ini di time frame mingguan ya guys, cukup kuat banget mempertahankan di area sini dan akhirnya jebol juga guys. Nah, setelah jebol dan sideways, dan disinilah ada demand masuk ya. Ini cukup bagus banget sih ya, dan harusnya di dump dulu agar demand itu masuk
ya, langsung membentuk pump cukup lumayan lah ya, langsung dam lagi dan membentuk ATH guys, pump lagi membentuk ATH yang cukup tinggi, dan ini long term ya, jangka panjang ya, kayak gitu. Dan ini masih perjalanan Bitcoin masih panjang banget. Kalau kita lihat secara chart, ini juga belum membentuk, dimana untuk Bitcoin itu ada tumbuhan yang cukup kuat seperti inilah, kayak gitu ya. Nanti ya langsung kayak gitu. Mungkin nanti bisa kayak gini, pump dulu sedikit, kenaikan, turun lagi, naik lagi, turun lagi, kayak gitu. Saya lebih yakin untuk sideways dulu aja lah kalau untuk Bitcoin, untuk biar ada demand yang masuk, kayak gitu. Kalau untuk beras token kelihatannya juga sama kayak gitu. Tapi kalau untuk beras token ini sudah menyentuh di harga bottom, lumayan bottom banget ini ya, sudah bottom. Nanti tinggal kita wait and see aja dulu polanya seperti apa, apakah untuk beras token akan membentuk pola yang sebelumnya seperti yang di story sebelumnya ya, kayak gitu. Karena entah ini untuk tokennya bagus atau tidaknya, para whales juga bakal akumulasi guys, dan bakal melirik token ini, karena mereka juga akan mencari kesempatan untuk cuan, kayak gitu. Mereka juga akan mempermainkan harganya. Kalau dikira mereka harganya sudah murah, mereka akan mempermainkan harga beras token ini, dan mungkin token-token micin yang lainnya ya, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat untuk beras token ini sudah menyentuh di harga bottomnya untuk di exchanger ya guys, menyentuh di harga bottomnya. Kita tinggal lihat nanti polanya seperti apa ya, dan kita lihat juga pantau untuk pergerakan Bitcoin kayak gitu. Dan kalau untuk ini kan kita lihat di time frame daily. Kalau untuk beras token karena juga umurnya juga belum lama, kita lihatnya di time frame daily aja. Nah, kalau untuk di stokastik ini sudah turun ya. Turun berarti ada kenaikan nantinya. Kenaikan di mana ya? Paling tidak kenaikan akan mencoba testing di area EMA dulu ya. EMA 50 akan testing dulu kayak gitu. Atau paling tidak resisten terdekat kayak gitu guys. Jadi siapkan mungkin siapkan amunisi kalian guys. Apalagi yang mungkin pegang beras token, yang sabar aja, karena memang kripto sedang seperti ini. Karena kalau kita lihat Bitcoin ini perjalanannya masih panjang guys, masih panjang ya. Ini masih butuh untuk beberapa bulan lagi, atau mungkin 1 tahun 2 tahun lagi lah ya, kalau membentuk ATH. Kita kurang tahu kedepannya seperti apa. Nah, tapi kalau di sini kita lihat dimana volumenya itu naik cukup lumayan kenceng banget ya. Ada apakah ini Bitcoin ya? Kita tunggu aja nanti kedepannya seperti apa, karena volume ini naik. Saya curiga volume ini naik. Apakah ini untuk Bitcoin dimanipulasi untuk harganya ya, gitu ya. Dan di sini untuk Bitcoin sendiri di time frame mingguan baru testing di EMA 200 baru sekali ya. Mungkin untuk kedua kalinya bisa lah testing kayak gitu. Masih ada kesempatan untuk naik, tapi tidak jauh sih kalau untuk Bitcoin kayak gitu. Itu dulu guys, mungkin yang bisa saya share. Oke, kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil, langsung aja di time frame 1 jam. Nah, kalau untuk di time frame 1 jam sama aja ya, dimana untuk beras token ini mempertahankan harganya itu di bawah EMA kayak gitu, dan terpentok di area resisten garis biru ini ya. Ya di kepala 30 lah ya, kayak gitu sih ya. Mungkin ini sudah siap-siap guys. Ini bukan ajakan untuk kalian untuk membeli token ya, tapi untuk siap-siap untuk melihat aja sih. Atau kalian prediksi sendiri, atau kalian lihat data-data yang lain. Kita cocok-cocokkan aja data-data yang lain, seperti mungkin dari ekonomi global bagaimana ya, untuk kedepannya seperti apa, dan data dari Bitcoin juga seperti apa kayak gitu guys. Karena ini mempengaruhi. Kalau memang fix mantap, baru langsung mungkin ada yang DCI ya, atau yang cicil mungkin nyicil. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah nyicil ya dari beberapa token ataupun beberapa koin ya, nyicil. Dan mungkin untuk long term sih, kalau nyicil saran saya untuk long term, jangan langsung
nyicil cut loss nanti rugi ya, long term aja kayak gitu. Oke, kalau untuk mungkin para scalper ini sudah dipantau ya. Kalau untuk scalper ini sudah pantau, tinggal nunggu nanti untuk kenaikan berapa persen nanti untuk kenaikannya kayak gitu ya. Tapi kalau kita ukur di mana tuh, di area EMA 50 ya, dari sini area EMA 50, di sini 30-an persen, hampir 40-an persen. Tapi kalau mungkin area EMA 50-nya mentok sampai di sini itu sudah 20%. Cukup lumayan untuk para scalper. Nah, itu dulu guys mungkin yang bisa saya update. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tulis di komentar ya. Sampai jumpa, see you.